Namaku Alia, usia 25 tahun. Mungkin aku bukan perempuan yang istimewa dari luar, kulit putih halus, tinggi biasa, tak pandai merias wajah. Tapi aku selalu berusaha jadi perempuan yang baik, menutup aurat, menjaga lisan, dan menghormati orang tua. Aku percaya pada cinta yang dibangun karena Allah, dan keyakinanku itu semakin kuat saat aku mengenal Raffi. Dia datang dalam masa yang tak terduga. Lewat perkenalan dari teman ngaji, dia menghubungiku untuk ta'aruf. Sikapnya tenang, bahasanya santun, dan yang membuatku jatuh hati. Dia tidak pernah melewati batas. Bahkan dalam chat sekalipun, ia selalu menulis, "Semoga Allah menjaga kita dari cinta yang belum halal." Hatiku bergetar. Doaku selama ini seolah dijawab. 3 bulan kemudian, dia datang bersama orang tuanya, melamarku secara sederhana, tanpa janji mewah, tapi dengan niat yang terasa tulus. Aku menikah dengannya di bulan penuh berkah, Ramadan, dan malam pertama kami bukan diisi dengan kegugupan atau nafsu, melainkan salat berjamaah. Setelah itu, kami duduk berdua di teras, membahas cita-cita, anak, dan impian rumah tangga kami. Saat itu, aku yakin sekali, aku telah menikah dengan lelaki yang tepat. Hari-hari awal pernikahan terasa seperti mimpi. Aku bangun dengan semangat untuk menyiapkan sarapan, menyetrika bajunya, membersihkan rumah kecil kami yang baru dicicil bersama. Setiap sore, aku menunggu Raffi pulang dari kantor. Kadang aku berdiri di balik tirai jendela hanya untuk melihat motornya berhenti di halaman. "Capek ya, Mas?" "Iya, capek sih, tapi begitu lihat kamu, capekku hilang," katanya sambil tersenyum mengelus kepalaku. Aku belajar banyak hal tentang bagaimana mencintai tanpa banyak tuntutan, tentang menjadi teman dalam diamnya, tentang menerima kekurangannya tanpa berharap dia menjadi seperti suami orang lain. Kami sering makan malam sambil nonton video kajian. Kadang saling tertawa saat masak bareng di dapur. Walaupun dapur kami sempit, entah kenapa rasanya luas ketika dia ada di sampingku. Aku benar-benar merasa cukup. Namun tanpa kusadari, sesuatu mulai berubah perlahan-lahan. Dan seperti retakan kecil di kaca jendela, aku baru sadar saat serpihannya mulai jatuh. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tapi pelan. Seperti air hujan yang menetes terus-menerus hingga melubangi batu. Awalnya Raffi mulai sering pulang larut. Katanya banyak kerjaan. Aku percaya, toh aku memang menikah dengannya karena kepercayaanku padanya. Tapi setelah itu, ia jarang menyentuh makananku. "Nggak lapar," katanya. Atau kadang cuma menyendok 2-3 kali, lalu ditinggal masuk kamar. Ponsel di tangannya, wajahnya serius. Matanya tak lagi menatapku seperti dulu. Aku mencoba tetap ceria. "Mas, kamu mau aku buatin sop ayam kayak yang dulu kamu suka?" Dia hanya menjawab singkat, "Terserah kamu aja ya." Hatiku mulai bertanya-tanya, tapi aku menepis pikiran buruk. Mungkin dia benar-benar lelah, mungkin ada tekanan dari kantor. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Namun ketika hari demi hari berlalu, perubahan itu semakin nyata. Tiap kali aku bangun pagi, lebih lambat karena haid atau sakit kepala ringan, Raffi langsung menegur, "Bangun dong, rumah masih berantakan." Atau, "Sarapan belum siap ya? Aku telat nanti." Aku tidak ingin memperdebatkannya. Aku memilih diam. Kupikir, ini adalah bagian dari menjadi istri yang sabar. Tapi pelan-pelan, aku tidak lagi dipanggil sayang. Ia memanggilku dengan datar. "Alia, setrikaanku mana? Alia, kamu tadi bersihin kamar mandi nggak?" Suatu malam, aku duduk di tepi tempat tidur, melihat wajahnya yang tertidur.
Dalam diam aku bertanya, apa aku masih dicintai seperti dulu? Apa aku memang terlalu berharap pada cinta manusia? Atau apa aku mulai kehilangan tempatku dalam rumah ini? Aku adalah istrinya, tapi mengapa aku merasa seperti pembantu? Pertanyaan itu terus mengendap di benakku. Bahkan saat aku menyiapkan sarapan esok harinya, tanganku mengaduk teh panas, tapi hatiku dingin. Raffi duduk di meja makan, matanya menatap layar ponsel tanpa menoleh sedikit pun padaku. "Mas, tehmu udah siap," ucapku pelan. Berharap dia akan tersenyum seperti dulu, tapi dia hanya mengangguk singkat, masih menatap layar. Lalu satu hal membuat jantungku nyaris berhenti. Ia tersenyum, tapi bukan padaku. Tiba-tiba, dia terkekeh pelan. "Lucu banget," gumamnya. Aku diam. Tapi mataku memperhatikan ponselnya, bukan karena curiga, tapi karena insting seorang istri. Layar itu memantulkan nama yang asing. Nama perempuan. Nurul. Dia cepat-cepat mengunci layarnya saat sadar aku memperhatikan. "Kenapa liatin aku kayak gitu?" tanyanya cepat. Nada suaranya meninggi. Aku menggeleng. "Enggak, aku cuma..." "Udah, gak usah drama deh, Alia, potongnya tajam." Jantungku mencelus. Baru kali ini Raffi bicara seperti itu padaku. Seolah aku bukan lagi istrinya, tapi hanya gangguan. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi malamnya, saat dia tidur, aku menangis dalam diam. Bantal ini sudah terlalu sering basah. Pagi itu aku memberanikan diri membuka HP Raffi saat ia sedang mandi. Aku tahu, ini salah. Tapi hatiku sudah terlalu penuh dengan rasa ingin tahu yang menyesakkan. Dan di sanalah aku menemukan percakapan itu. Chat panjang, penuh tawa, emotikon hati, kalimat mesra yang dulu hanya aku yang menerima. "Pagi cantik, udah sarapan belum? Kalau kamu jadi istriku, tiap pagi aku suapin deh." Mataku berkaca-kaca, tanganku gemetar, rasanya ingin berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Dadaku sesak, napasku pendek-pendek. Raffi, suamiku. Lelaki yang dulu salat tahajud bersamaku, kini memanggil perempuan lain cantik di pagi hari. Sementara aku di rumah ini, menyiapkan makanannya, mencuci bajunya, dan mendoakannya tiap malam. Air mataku jatuh tanpa bisa ku cegah. Ketika dia keluar dari kamar mandi, aku berdiri di ambang pintu. HP-nya aku genggam erat. "Siapa? Nurul?" tanyaku pelan. Namun suaraku bergetar. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang, seolah menyiapkan skenario. "Hanya teman kantor," jawabnya santai. "Teman kantor yang kamu bilang cantik, dan kamu mau suapin tiap pagi." Wajahnya berubah, matanya menyipit. "Kamu buka HP aku." Suaranya kini terdengar tajam. "Kamu udah gak percaya lagi sama aku." Aku tercekat. "Aku istrimu. Dan justru karena itu, kamu harus percaya," bentaknya. Aku mundur, seolah setiap kata adalah tamparan. Rasanya seperti dituduh saat sedang patah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, dia tidur membelakangiku. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa ada dinding yang tak terlihat di antara kami. Hari-hari berikutnya, aku lewati dengan senyum palsu. Saat Raffi berangkat kerja, aku melambai sambil berkata, "Hati-hati Mas." Tapi dalam hati aku bertanya, benarkah dia pergi kerja atau pergi pada Nurul? Aku mulai kehilangan semangat masak, tapi tetap kulakukan. Karena itulah tugasku sebagai istri. Aku tetap membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, tapi seperti robot, tanpa hati. Hingga suatu malam, aku melihatnya tengah menyalakan video call. Aku diam-diam mengintip dari balik pintu kamar. Dan benar, wajah perempuan itu muncul di layar. "Nurul,"
Raffi tersenyum. Senyum yang sudah lama tak kuterima. Aku tak sanggup menahan air mata. Aku segera ke kamar tidur, mengunci pintu, dan menjerit tanpa suara. Menangis sejadi-jadinya. Di sana, aku bersujud, berdoa, mengadu. Ya Allah, kenapa rumah tangga yang dulu terasa seperti surga, kini berubah jadi neraka sunyi? Apa aku kurang taat? Apa aku kurang cantik? Apa aku terlalu berharap pada manusia dan lupa bahwa hanya Engkau yang tak pernah menyakiti? Aku menangis di atas sajadah yang sama tempat kami dulu berdoa bersama. Tapi kini aku sendiri dan dia mungkin sedang tertawa dengan wanita lain. Malam itu aku tak tidur, mataku sembab, tapi hatiku mulai membuat keputusan kecil. Aku harus berjuang, tapi bukan untuk mempertahankan lelaki yang tak mencintaiku lagi. Aku harus berjuang untuk menemukan diriku sendiri. Kalimat itu terus menggema di benakku, bahkan saat tubuhku terasa lemah karena kurang tidur. Tapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa hidup meski hancur. Setidaknya aku sadar, aku masih punya kendali atas satu hal, diriku sendiri. Esok harinya, aku berdiri lebih lama di depan cermin. Mataku bengkak, wajahku pucat, dan senyumku palsu. Tapi dari balik pantulan itu, aku berkata pelan, "Alia, kamu bukan perempuan lemah. Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian." Aku mulai melakukan hal kecil, mengambil buku tafsir lama yang dulu sering kami baca bersama. Aku buka halaman-halaman yang menenangkan hati. Aku baca ayat-ayat yang bicara tentang kesabaran, pengkhianatan, dan keadilan Allah. Dan di sanalah aku menemukan satu pesan kuat. Jika kamu dizalimi, maka Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Aku tak bisa mengubah Raffi, tapi aku bisa mengubah caraku berdiri di tengah badai ini. Hari-hariku berubah. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal yang membuatku merasa lebih ada. Aku ikut pengajian online, menulis jurnal rasa, bahkan membuat akun Instagram anonim tempat aku menuangkan isi hati. Tak kusangka, banyak perempuan yang membaca tulisanku dan berkata, aku juga merasakannya. Ternyata, aku tidak sendiri. Ada banyak istri yang merasa seperti hantu di rumah mereka sendiri. Namun di balik senyumku di dunia maya, kenyataannya, rumah ini tetap dingin. Raffi semakin sering pulang larut. Kadang, tak pulang sama sekali. Aku tak lagi bertanya, karena aku tahu jawabannya akan menyakitkan. Tapi yang membuatku nyaris runtuh adalah saat aku menemukan nota penginapan di dalam sakunya. Aku hanya bisa memeluk baju-bajunya sambil menangis dalam diam. Ya Allah, aku tahu aku harus kuat. Tapi kuatku juga punya batas. Sore itu, aku mengemas sebagian pakaian, bukan untuk kabur, tapi sebagai bentuk peringatan untuk diriku sendiri dan untuk Raffi. Aku duduk di pojok kamar, menggenggam foto pernikahan kami. Kupandangi wajahku sendiri di foto itu. Terlihat begitu bahagia, begitu yakin, begitu penuh harapan. Aku menangis lagi, tapi kali ini air mataku bukan karena lemah, tapi karena kecewa pada cinta yang tak dijaga. Ketika Raffi pulang malam itu, aku berdiri di ambang pintu dengan koper kecil. Aku gak tahan lagi, Mas, kataku pelan. Aku gak kuat melihatmu mencintai orang lain. Dia terdiam, terkejut, tapi hanya sebentar. Lalu ia menghela napas dan menjawab, "Kamu terlalu sensitif, Alia. Aku butuh ruang." Aku nyaris tertawa sarkastik. Ruang? Aku sudah memberinya seluruh ruang di hatiku. Tapi ternyata dia ingin ruang di hati perempuan lain. Aku menunduk. Kalau begitu, aku akan pergi. Biar Mas punya ruang sebanyak yang Mas mau. Aku berjalan ke kamar. Tapi saat aku akan mengangkat koperku, Raffi memanggil pelan, "Alia,
Jangan drama, cuma kamu yang bisa jadi istriku. Aku berdiri diam, kata-katanya manis, tapi wajahnya kosong. Dan malam itu aku sadar, kadang yang menyakiti paling dalam, bukan kebencian, tapi ketidakpedulian. Hari-hari selanjutnya, kulalui dengan gamang. Aku tidak jadi pergi, tapi aku juga tidak sepenuhnya tinggal. Aku ada di rumah, tapi jiwaku seperti tidak di sana. Di pengajian daring yang kuikuti, seorang ustazah berkata, jika seorang istri sudah tidak lagi dihargai, bukan berarti ia harus langsung pergi, tapi ia harus mengenali batas harga dirinya. Jika harga diri itu diinjak-injak, maka Allah tidak ridha perempuan itu terus disakiti. Kalimat itu menusuk hati. Malam itu, aku salat tahajud, menangis, bersujud, dan berdoa panjang. Ya Allah, jika pernikahan ini masih Engkau ridhoi, maka tunjukkan jalannya. Tapi jika ini adalah ujian untuk melepaskan, maka kuatkan aku. Dan di tengah sujudku, aku merasa tenang. Tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tahu, sebentar lagi aku harus memilih, dan pilihan itu akan mengubah seluruh hidupku. Tapi ternyata, memilih tidak pernah semudah yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya aku terus menunggu. Menunggu keajaiban, perubahan, atau bahkan sekadar pengakuan dari Raffi. Tapi yang kudapat hanyalah kebisuan dan ketidakpedulian. Aku seperti bayangan di rumah sendiri. Ada, tapi tak pernah dianggap. Sampai suatu malam, saat aku baru selesai salat Isya, handphoneku berdering. Nomor tak dikenal. Apa ini Bu Alia? Maaf, saya perawat dari klinik Medika. Suami ibu barusan datang. Dengan seorang wanita, jantungku seperti diremas. Wanita itu memaksa ingin mendaftarkan sebagai istrinya dalam rekam medis. Tapi data KTP menunjukkan nama suami ibu masih terdaftar atas nama Anda. Saya hanya ingin memberitahu, mungkin ibu perlu tahu. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mataku sudah tak bisa dibendung. Rasanya seperti ditikam tanpa pisau. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata dengan pasti, cukup. Aku harus berhenti mencintai seseorang yang tak pernah menganggapku ada. Keesokan harinya aku duduk di ruang tamu, menunggu Raffi pulang. Kupandangi album foto pernikahan kami, lembar demi lembar. Aku begitu naif, begitu tulus, tapi mungkin ketulusanku terlalu murah di matanya. Saat ia akhirnya datang, aku memintanya duduk. Mas, ucapku perlahan, aku tahu semuanya. Klinik Medika. Wanita itu, pengakuannya. Raffi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyangkal, tidak membela diri. Ia hanya berkata, aku capek Alia, aku gak bisa pura-pura lagi. Kata-katanya seperti palu yang memecahkan hati yang sudah retak. Aku juga capek mas, jawabku sambil menahan isak. Capek menunggu orang yang bahkan tidak tahu arah pulang. Aku berdiri, mengambil sebuah map dari dalam laci. Di dalamnya, surat mediasi rumah tangga dari KUA. Aku sudah membuat janji, aku ingin kami bicara di tempat yang lebih baik. Raffi melihatnya dengan wajah hampa. Tak ada amarah, tak ada permintaan maaf, hanya diam, dan itu lebih menyakitkan dari segala bentuk penghinaan. Hari itu aku datang sendiri ke KUA. Raffi tidak hadir. Petugas berkata, mungkin ini sudah cukup menjadi bukti bahwa ibu terlalu lama mempertahankan rumah yang tidak lagi berdinding. Aku pulang dengan hati seperti debu, tak berbentuk, tak berwarna. Di rumah, aku melihat Raffi tidur di sofa. TV masih menyala. Aku ingin membangunkannya dan bertanya, kenapa begitu tega? Tapi aku tahu,
Semua pertanyaan itu tak akan dijawab. Malam itu, aku menulis surat. Bukan surat perpisahan, tapi surat pengakuan tentang rasa sakitku, tentang perjuanganku, tentang cintaku yang perlahan membunuh harga diriku sendiri. Aku letakkan surat itu di atas meja makan, tempat yang dulu selalu kami duduki bersama. Lalu aku mengemas koperku lagi, tapi kali ini benar-benar untuk pergi. Pagi hari, aku meninggalkan rumah dengan langkah pelan. Tak ada air mata, hanya dada yang sesak dan hati yang perih. Aku tak tahu kemana aku akan tinggal lama, tapi aku tahu aku tidak lagi bisa tinggal di tempat yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Saat aku naik ke mobil, teleponku berdering. "Raffi, Alia, kamu? Serius?" Aku menutup mata. Sakit itu masih ada, tapi aku belajar. Cinta yang tulus, juga tahu kapan harus pergi. "Maaf mas, aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku mulai mencintai diriku sendiri." Lalu aku matikan telepon, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tersenyum meski dengan air mata yang jatuh perlahan. Karena kadang, kepergian adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Mobil yang kutumpangi melaju perlahan, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu luka-lukaku. Aku tak menoleh ke belakang, bukan karena tak ingin, tapi karena aku sedang belajar melepaskan. Aku menumpang tinggal sementara di rumah adik perempuanku, Laila. Ia menyambutku dengan pelukan yang hangat dan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu gak cerita dari dulu, Kak?" tanyanya lirih. Aku hanya tersenyum. Kadang kita terlalu sibuk menutupi luka, hingga lupa bahwa menangis itu bukan tanda lemah. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk menyembuhkan diri. Menulis jurnal, membaca buku, merajut, dan membantu tetangga membuat kue. Sekilas tampak sepele, tapi setiap aktivitas kecil itu memberiku kekuatan untuk berdiri kembali. Namun, di setiap sujud malamku, masih ada air mata yang tak bisa kuhentikan. Aku rindu Raffi, tapi aku lebih rindu diriku yang dulu, yang penuh harapan. Pagi itu, aku iseng membuka email lama. Di antara tumpukan pesan yang tak terbaca, ada satu pesan masuk dari seseorang yang tak asing. "Bu Farah, guru mengaji waktu aku remaja dulu. Alia, kami mau adakan pelatihan ibu-ibu muda di pesantren kecil di desa. Kami butuh tenaga relawan. Kalau kamu sedang kosong, mungkin ini bisa membantu kamu juga untuk sembuh." Aku membacanya sambil tersenyum. Tuhan tahu, hatiku sedang butuh tempat pulang yang baru. Tanpa berpikir lama, aku mengiyakan. Beberapa hari kemudian, aku sudah berada di desa kecil itu. Udara di sana sejuk, dan wajah-wajah polos anak-anak serta para ibu yang antusias mendengarkan pengajian dariku adalah pengobatan yang tak pernah bisa kubeli dengan apapun. Setiap malam, aku duduk di beranda musala, melihat bulan dan bintang yang tenang. Di tempat sunyi ini, aku mendengar bisikan hatiku lebih jelas. Aku bisa bahagia tanpa harus menggenggam seseorang yang tidak ingin digenggam. Hari ke-40, sejak aku meninggalkan rumah, aku menerima pesan dari Raffi. Panjang. Isinya, permintaan maaf. "Alia, mungkin aku sudah terlalu bodoh untuk menyadari seberapa besar pengorbananmu. Tapi sekarang, semuanya terlambat ya." Aku membaca pesannya berulang-ulang. Lalu kututup layar ponsel dengan tenang. Tak ada amarah, tak ada luka baru, hanya lega. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku. Hari ini, aku memaafkan Raffi. Bukan karena dia pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk hidup damai tanpa membawa beban masa lalu. Dan kalau Allah membiarkan dia lewat dalam hidupku, pasti ada alasan. Tapi kini, aku
Aku tak lagi bergantung pada masa lalu untuk menentukan masa depanku. Keesokan harinya, Bu Farah memelukku dan berkata, "Kamu sudah sembuh, Alia." Aku tersenyum. Mungkin benar. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa melihat diriku di cermin dan berkata, aku bangga menjadi Alia. Hari-hari di desa itu terasa semakin hangat. Aku yang dulu terpuruk mulai menemukan cahaya. Setiap pagi aku berdoa lebih khusyuk, memohon kekuatan untuk terus melangkah dan menjaga hati yang mulai pulih. Bukan hanya aku yang berubah, lingkungan sekitar pun membuatku merasa diterima dan dihargai. Suara tawa anak-anak, senyum ibu-ibu di pengajian, semua menjadi obat bagi luka lama yang dulu terasa tak tersentuh. Namun, dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini belum benar-benar selesai. Aku harus terus menjaga diri, menjaga hati agar tak terluka lagi. Suatu sore, saat aku duduk di beranda musala, seorang ibu muda datang menghampiri. "Kak Alia, aku dengar cerita perjuangan kakak. Aku ingin bilang, aku terinspirasi. Kadang cinta memang bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan," katanya pelan. Aku tersenyum, mengangguk. Iya, aku belajar bahwa cinta sesungguhnya adalah memberi tanpa harus menuntut kembali. Merelakan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan bahagia. Aku juga belajar, Allah Maha mengetahui jalan terbaik bagi hambanya. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka dengan penuh berkah. Kini, aku berdiri di hadapan cermin lagi. Bukan hanya melihat wajah yang lelah, tapi juga jiwa yang tegar dan penuh harapan. Aku menulis kalimat terakhir dalam jurnalku. Aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku juga mendapatkan lebih banyak hal yang tak ternilai. Ketegaran, keikhlasan, dan cinta pada diri sendiri. Kisahku bukan hanya tentang luka, tapi juga tentang kebangkitan. Kisah ini mungkin bukan kisah sempurna, tapi kisah ini adalah milikku. Untuk semua perempuan yang pernah merasa terluka, ingatlah, cinta sejati selalu dimulai dari hati yang mampu memaafkan dan merelakan. Dan aku memilih bahagia bukan karena tak punya luka, tapi karena aku berani bangkit dari luka itu. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup baru yang penuh harapan. Perjalanan Alia adalah cermin dari kisah banyak perempuan yang pernah terluka, namun tidak pernah menyerah. Dari luka yang mendalam, ia belajar arti memaafkan, merelakan, dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Dalam hidup, bukan tentang seberapa banyak kita terjatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit kembali. Cinta sejati bukan hanya milik mereka yang saling memiliki, tapi milik mereka yang mampu mencintai diri sendiri dengan tulus. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang penuh harapan dan keikhlasan. Dan tak peduli seberat apapun beban yang kita pikul, selalu ada cahaya yang menanti di ujung jalan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk terus menjaga hati dan percaya pada kekuatan doa serta ketegaran diri.